Shalom, sahabat-sahabat, ibu bapak saudara, rekan-rekan sepelayanan dalam kasih Tuhan. Kita akan menggumuli firman Tuhan dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Kita awali dengan berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami kembali datang ke hadirat-Mu di hadapan firman-Mu untuk menggumuli, menuliskan, merenungkan firman yang Kau nyatakan dalam ibadah minggu kami pada minggu besok. Kami memohon tangan Tuhan yang leluasa menuntun kami. Biarlah Engkau yang berbicara, membuka hati dan pikiran kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21, inilah firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hampir semua kita tahu bahwa masalah manusia yang paling kuno adalah apa yang kita makan. Kita mau makan apa? Besok mau makan apa? Nanti mau makan apa? Itu salah satu masalah yang paling tua dalam sejarah kehidupan manusia. Dan memang tidak makan, tidak punya makanan, tidak menemukan makanan adalah salah satu krisis tersulit dalam hidup. Dan rupanya, ibu bapak saudara, kita lihat dalam Injil Matius pasal 14 ini, urusannya adalah soal makan dan memakan. Ini bermula dari kisah Herodes yang kehilangan kepalanya. Ya, Herodes. Bukan Yohanes pertama-tama yang kehilangan kepala. Herodes yang terbakar rasa marah karena Yohanes mengkritik, menolak perkawinan dia dengan Herodias. Sebenarnya sudah lama pengen makan dalam tanda petik si Yohanes ini. Rasul Yohanes. Atau Yohanes Pembaptis yang biasa kita dengar. Lalu, tapi dia enggan untuk melakukannya. Jangan sampai di depan orang. Tapi ketika dia ulang tahun, putrinya Herodias, sang gadis penari itu, menawan hatinya. Sampai-sampai dia kemudian ingin bersumpah dan menyatakan sumpahnya, "Apa yang kamu minta akan kukasih." Nah, si anak ini dihasut oleh ibunya, Herodias.
lalu dia minta makanan dalam talam, yaitu apa? Kepala Yohanes. Kadang dalam hidup, ketika kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita, ketika kita kurang bisa mengelola kebutuhan dan apalagi kepentingan, kemauan, keinginan kita, kita bisa menjadi orang yang jahat, bahkan sampai memakan orang dan memakan orang lain. Satu keluarga miskin dari desa, pindahlah mereka ke kota, memperbaiki nasib. Awal-awal mereka selalu berkata, apakah kita bisa makan? Karena susah dalam menjalani hidup, menemukan makanan itu sulit. Sampai lama-lama kemudian mulailah kehidupan itu membaik, berubah menjadi kita makan di mana. Kehidupan makin membaik, sudah bisa memilih kita makan apa. Tapi hati-hati, ketika keinginan itu tidak terkendali, lama-lama kita bisa seperti putri Herodias dan Herodes di sini. Kita mau makan siapa? Itulah bedanya Allah dengan manusia. Demi memenuhi kepentingannya, dia bisa memenggal kepala orang. Tetapi ketika kita melihat Yesus yang berhadapan dengan banyak orang, 5.000 orang lebih, ketika Yesus menyingkir mendengar berita pemenggalan kepala Yohanes itu, Yesus menyingkir, tapi orang banyak mengikutinya. Orang banyak itu kelaparan, tetapi apa? Yesus tidak harus memenggal kepala orang. Dia cukup dengan kasih karunia-Nya, dari kemurahan hatinya, dia memberi 5.000 orang makan lebih dengan 5 roti 2 ikan. Maka apa yang kita bisa lihat dari kisah ini? Bapak Ibu Saudara, ini sudah biasa dibahas dalam diskusi PA, dan bahkan mungkin kita dengar berkali-kali dalam khotbah dikhotbahkan. Saya hanya akan mengajak kita melihat sisi tertentu saja dari ini tanpa mengulang-ulang lagi. Sisi yang mungkin sudah pernah tapi belum terlalu sering kita dengar. Bahwa yang pertama, kalau kita lihat Matius 14 ini secara lengkap, kadang memang Tuhan membawa kita ke dalam masa yang sulit dalam hidup. Kita boleh mulai dari sana. Kadang Tuhan membawa kita ke masa yang paling sulit, masa yang sangat krisis. Di situasi tidak terlihat lagi ada harapan. Maka yang pertama kita bisa belajar dari ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, pemenggalan kepala Yohanes itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Apa yang kita bisa lihat dari sisi kemanusiaan Yesus yang paling tampak di sini adalah mengambil waktu untuk sendiri. Penting menyendiri dengan Tuhan. Penting sekali dalam kita disendirikan dengan Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, kita disegarkan lagi secara fisik dan mental, dan merapikan keriput jiwa kita di dalam Tuhan, menyendiri dengan Tuhan. Sendirian itu harta karun. Seorang bijak pernah berkata, kalau kita nggak pernah berpisah, kita akan berpisah. Artinya ketika kita tidak pernah memisahkan diri kita dari keriuhan, kesibukan, dan yang lain-lainnya, maka lama-lama kita yang hancur sendiri. Maka terapi terbaik dari kesibukan, dari kebingungan dalam dunia yang berkejaran dengan tempo yang sangat cepat ini adalah me time dengan Tuhan.
disendirikan dengan Tuhan. Miliki waktu yang sangat pribadi dengan Tuhan. Bahasa yang sering disuarakan oleh gereja adalah berdoa kepada Tuhan. Memiliki waktu yang sangat intim dengan Tuhan. Yang memisahkan kita sejenak, disendirikan kita sejenak dari semua keriuhan kita. Orang bijak berkata, mungkin cuti 5 menit, cuti 5 detik itu nggak perlu izin dari pimpinan perusahaan. Anda cukup dengan hening, dengar-dengaran dengan Tuhan. Karena apa? Itu akan membantu kita terhubung dengan nilai-nilai hidup kita. Sebenarnya saya ini apa sih? Saya ini untuk apa sih? Saya berjuang ini buat apa? Yang saya lakukan ini apa? Saya sudah sejauh mana? Yang semestinya saya harus bagaimana? Kita disusun kembali ketika kita memiliki waktu yang pribadi dengan Tuhan. Bahkan kita bisa menemukan di mana dan apa sesungguhnya prioritas kita dalam hidup. Ketika kita benar-benar menemukan diri kita sendiri dengan Tuhan. Sendirian itu harta karun, karena pertama tadi dia bisa menghubungkan kita dengan nilai-nilai hidup kita yang paling dasar, yang asli, prioritas kita, tujuan utama kita apa. Dan yang kedua, bahwa memang kita harus belajar menerima bahwa kadang Tuhan mengirimkan waktu luang yang dipaksakan. Saya ulangi, Tuhan kadang mengirimkan waktu luang yang dipaksakan. Apa itu? Sakit penyakit. Apa itu? Kegagalan, kesulitan. Sehingga ketika itu tiba, kita langsung ingat Tuhan. Kita berdoa, mangui Tuhan, kenapa ini Tuhan? Kok bisa begini Tuhan? Tidak semua masa krisis akan menghantam dan menghancurkan kita dalam kehidupan. Satu sisi kita bisa belajar dari retreat pandemi COVID-19 yang lalu. Keluarga menjadi begitu terhubung, doa, kedekatan dengan Tuhan, nilai-nilai kehidupan itulah yang mendrive kita, sehingga kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Meski kita tidak bisa meraih semuanya, berkejaran dengan semuanya, tapi kita belajar berhenti, belajar diam, belajar merenung, belajar berkontemplasi, dan apalagi mengubah kesedihan itu menjadi perenungan yang kreatif. Jadi, sebenarnya disendirikan dengan Tuhan itu adalah harta karun karena ia membuat jeda dalam musik kehidupan kita. Mungkin kita lelah dalam hidup ini karena apa? Kita kurang banyak diam dengan Tuhan. Kita mungkin terlalu banyak, kok gini kali Tuhan, kok 3 kali Tuhan, kok segitunya Tuhan, dan yang lain-lainnya. Lama-lama kita yang runtuh sendiri. Yesus memerlukan waktu ini. Maka ketika Anda hari ini memiliki waktu yang disendirikan setiap hari dengan Tuhan, setiap saat dengan Tuhan, bersyukurlah. Tetapi ketika Anda hari ini, saat ini, harus disendirikan dengan paksa oleh Tuhan melalui apapun itu, kehilangan, sakit penyakit, kesedihan, kerugian, dan yang lain-lainnya. Jadikanlah itu tempat di mana Anda menyusun kembali, menemukan kembali nilai-nilai kehidupan yang sangat berharga itu. Lalu yang kedua, ketika Allah mengirim kita ke dalam krisis kehidupan yang tanpa harapan itu, jangan hanya melihat fakta-fakta yang telanjang. Ayat 17 itu ketika diawali dengan mereka berkata, murid berkata, tempat ini sunyi, tempat ini sepi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka supaya bisa memberi makanan di desa-desa. Lalu Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi, kau yang harus kasih mereka makan. Jadi apa kata mereka? Yang ada pada kami hanya 5 roti 2 ikan. Ia hanya melihat apa yang alami, apa yang di depan mata. Kelihatan sih kayak berhikmat banget ya. Buat gue sih hidup ini apa adanya aja.
Apa yang di depan mata, nggak usah mikir jauh-jauh, itu betul. Tetapi jangan kemudian karena apa yang di depan mata, lalu membuat kita tidak punya harapan, tidak punya iman, tidak punya kemampuan untuk melihat bahwa Tuhan masih ada. Beras mungkin sudah tidak ada, tapi Tuhan masih ada. Itulah yang bisa kita lihat dari sini. Jadi jangan sibuk melulu hanya melihat apa yang Anda alami, apa yang ada di hadapan kita sendiri. Karena mungkin dompet Anda hari ini begitu mengerikan gitu. Isinya mungkin hanya pangeran Patimura yang isinya pedang, katakan harga 1.000 zaman dulu, atau bahkan itu sudah tidak ada. Bakat Anda menyedihkan gitu, kemampuan Anda menyedihkan, ijazah Anda tidak layak, tidak memungkinkan, dan lain sebagainya. Tapi belajar berserah, belajar pasrah, belajar meletakkan semuanya di hadapan Allah. Karena apa? Kita menemukan mujizat ini masih bisa terjadi hari ini. Bisa terjadi dalam kehidupan kita sepanjang hari. Izinkan Tuhan leluasa. Supaya apa? Kita bisa melihat keadaan menjadi begitu berubah. Kita kalau hitung-hitung dari sini, kenapa Matius ini harus melaporkan sisa yang 12 bakul? Saya tidak mau latah. Kalau orang bilang, ya untung itu nggak ada orang Batak. Kalau nggak itu dibungkus, operasi plastik. Enggak. Orang Batak tidak seperti itu. Kenapa orang Batak bungkus-bungkus itu bukan karena nggak bisa ngelihat yang sisa. Kalau ada orang begini itu penyimpangan itu. Kenapa orang Batak dulu bungkus-bungkus itu? Karena dia tidak mampu makan yang enak di pesta, tapi anaknya di rumah tidak makan seenak yang dia makan. Maka jatahnya itu dia ambil, dipisahkan. Itu hebatnya ibu-ibu Batak. Bukan kayak bapak-bapak tertentu, dia makan jagal di lapo, tapi istrinya di rumah, anaknya di rumah makan gulamok gitu ya. Ibu-ibu itu tidak tahan, tidak tega. Jadi kenapa harus dilaporkan 12 bakul penuh ini sisa? Karena kita mau diajari jangan hanya melihat fakta-fakta itu secara telanjang, dengan apa adanya. Kita diajari untuk berserah, berkeyakinan kepada Allah. Karena walau segitu banyak dan yang tersedia hanya begitu sedikit, tapi apa yang terjadi? 12 bakul masih sisa. Artinya apa? Tuhan tidak pernah bekerja dengan kasar gitu, dengan pas-pasan. Itu juga harus dipikirkan ulang. Bagiku hidup ini sih yang penting pas-pasan. Pas lagi lapar ada makanan, pas haus ada minuman, pas lagi butuh duit ada tabungan. Pas-pasan. Tidak, Tuhan tidak pernah bekerja pas-pasan. Dia selalu menyediakan kelimpahan dalam segala kelimpahan. Maka dalam segala kelimpahan, selalu ada banyak kelimpahan. Mungkin kita karena kurang banyak melihat. Belajarlah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau mengizinkan kami memasuki sebuah episode dalam melihat hidup kami. Ketika Engkau mengizinkan kami memasuki masa-masa yang sulit. Ajarkan kami Tuhan untuk memiliki keintiman hubungan kami yang sangat dalam dan pribadi dengan-Mu. Sehingga kami kembali dapat menemukan suara-Mu, kehendak-Mu, rancangan-Mu di balik semua krisis hidup yang kami alami. Dan ajari kami Tuhan untuk bisa mengizinkan-Mu leluasa. Melihat lebih dari apa yang bisa kami lihat. Karena walau mungkin dompet kami mengerikan, bakat dan kemampuan serta ijazah kami tidak memungkinkan. Tetapi Engkau Allah yang tidak pernah bekerja pas-pasan. Engkau Allah yang tidak pernah bekerja pesimis. Dalam kelimpahan Engkau masih menyediakan banyak kelimpahan. Apalagi dalam kesusahan. Ampuni kami Tuhan jikalau kami kurang melihat Engkau ada dalam kehidupan kami, bekerja dalam pergumulan-pergumulan kami.
Kuatkanlah kami ya Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.